Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Mas Wandi. Selamat sore Mas Arif. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, momen hari ini adalah momen yang sangat fenomenal. Sangat fenomenal dan sangat spesial Mas. Sangat spesial. Kita coming back. Iya, kita kembali lagi setelah terakhir episode Kare yang membahas tentang perekrutan Panwas Desa gitu ya Mas. Iya benar. Panwasdes Panwasdes dan partisipasi perempuan Mas. Nah benar, partisipasi perempuan waktu Iya. itu dan akhirnya kita kembali lagi. Dan mungkin kita juga menyampaikan permohonan maaf Mas. Oke. Karena di beberapa minggu terakhir ini kita vakum sejenak dari Kare ini karena ya mengingat kesibukan. Sangat sibuk gitu sangat sibuk sekali Mas. Terutama kemarin kan kita setelah melakukan rekrutmen Panwasdes, terus ada beberapa dinamika yang harus kita selesaikan. Oke. Dan terus ada juga pembekalan bagi teman-teman PKD. Makanya mohon maaf sekali kita baru bisa melanjutkan kegiatan kita ya. Ya benar, pada Kare sore hari ini. Kajian Kamis sore. Oke. Kita akan mencoba untuk tetap konsisten ya Mas. Benar. Karena Kare ini adalah wadah belajar bersama bagi kita semua, terutama terkhusus untuk sahabat Bawaslu yang selalu berbahagia. Kalau kata Bawaslu Kabupaten itu yang selalu riang dan gembira gitu ya. Jadi hari ini Kare kajian Kamis sore Panwaslu Candi Mulia ini hadir kembali untuk membahas tentunya tahapan pengawasan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Benar. Jadi pada intinya kita mengadakan program Kare ini yaitu untuk mengupdate pengawasan terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, Mas. Benar sekali. Jadi dengan harapan bahwa teman-teman atau sahabat Bawaslu di luar sana bisa ikut serta berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang sedang berjalan atau yang sedang up to date, Mas. Up to date Okay. gitu ya. Penting sekali sih Mas, memang keterlibatan masyarakat di dalam menyongsong seluruh tahapan pemilu ini. Iya. Paling tidak adalah dengan selalu mengupdate informasi apa saja tahapan-tahapan yang sedang berlangsung sehingga masyarakat juga turut serta bisa mengambil sikap dan mengambil peran dalam mensukseskan setiap tahapan pemilu itu. Iya, benar Bicara sekali, tentang pengawasan ya berarti kawan-kawan atau sahabat-sahabat Bawaslu ini akan selalu menjadi pengawas partisipatif dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Turut mengawasi tahapan pemilu gitu ya Mas. Iya benar. Karena pada intinya kita selaku pengawas itu tidak bisa berjalan sendiri Mas. Iya, benar. Karena kita juga mempunyai mata yang terbatas, mempunyai tangan yang terbatas. Maka kami sangat berharap bahwa teman-teman di luar sana itu ikut andil berpartisipasi aktif sebagai pengawas pemilu partisipatif. Oke. Langsung aja ya Mas ya. Oke, siap. Hari ini kita akan membahas perspektif pengawasan Mas pada tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih. Oke. Itu ya sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu nanti harapannya bisa turut mengetahui apa saja prinsip-prinsip pengawasan di dalam tahapan yang sedang berjalan ini, yaitu pemutakhiran data pemilih. Oke. Gitu. Jadi tahap yang sekarang sedang berjalan itu adalah tahap pemutakhiran data pemilih ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin gimana? Sahabat Bawaslu kayaknya perlu tahu Mas, untuk mencari informasi tahapan pemilu itu bisa mencari di mana sih kayak gitu? Oke, mungkin teman-teman sahabat Bawaslu itu masih kebingungan ya Mas ya terkait dengan jadwal atau tahapan pemilu yang sudah berjalan tuh apa saja. Ya. Nah, mungkin teman-teman sahabat Bawaslu yang penasaran atau ingin mengetahui terkait dengan tahapan kepemiluan bisa browsing dan mendownload dan baca-baca tahapan pemilu dalam PKPU nomor 3 tahun 2023 Mas. Benar sekali. Di PKPU 3 2022 itu di PKPU nomor 3 ya Mas ya? Nomor 3 tahun 2022 itu di situ detail Mas, dijelaskan terkait dengan tahapan pemilu. Dimulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan sampai ke yang paling akhir nanti ya. Tentang pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara sampai penetapan calon nanti. Iya, benar. Jadi monggo lah teman-teman bisa mengoptimalkan teknologi informasi yang dimilikinya untuk searching, kemudian
dibaca jangan lupa benar. dibaca-baca lah gitu ya. Soalnya itu informasi atau PKPU terus perundang-undangan dan lain sebagainya itu udah bisa diakses secara bebas ya Mas Bebas benar. Jadi penyelenggara pemilu itu berupaya selalu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat untuk memahami tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Berjalan. Oke, gitu ya sahabat Bawaslu. Terus mungkin teman-teman juga penasaran ini Mas. Apa sih yang dinamakan dengan pemutakhiran data pemilih atau mutakhir ini Mas? Oke. Jadi bicara tahapan yang sekarang itu ya Mas berarti ya. Iya. Informasi saja untuk sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada bahwa pemutakhiran data pemilih ini juga bisa diakses oleh sahabat-sahabat semua secara teoritis ya Mas. Itu ada di PKPU nomor 7 tahun 2022. PKPU nomor 7 tahun 2022. Jadi tadi PKPU 3 itu tahapan soal jadwal atau tahapan. Ya. Nomor 7 itu khusus untuk membahas tentang tahapan yang sedang berjalan ini tadi, yaitu pemutakhiran data pemilih. Oke, gitu jadi ingat-ingat ya teman-teman Bawaslu, PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Gitu. Nah, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir serta DPT-LN yang disandingkan dengan DP4 lalu dilakukan pencocokan dan penelitian. Oke, gitu. Jadi memperbarui data, Mas. Oke, poinnya memperbarui data ya, Mas ya. Pemutakhiran data pemilih ini adalah memperbarui data dari DPT pemilu dan pemilihan terakhir. Jadi pemilu dan pilkada gitu. Jadi DPT itu daftar pemilih tetap ya, Mas ya. Daftar pemilih tetap. Oke. Pemilu dan pilkada terakhir yaitu 2018 dan 2019. Oke, gitu. Karena sahabat Bawaslu perlu diketahui ya bahwa DPT terakhir itu otomatis akan ada fluktuasinya, Mas. Bener, ada perkembangannya gitu ya. Baik yang itu penambahan atau pengurangan. Ada yang pemilih potensial yang baru saja berumur 17 tahun, ada pula yang sudah meninggal. Ya, jadi ada penyandingan data gitu, Mas. Tapi jangan lupa bahwa tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih ini, Mas, itu juga dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, gitu. Jadi kalau yang di dalam negeri, maka tadi DPT disebut daftar pemilih tetap terakhir di pemilu dan pemilihan. Kalau yang di luar negeri maka ada daftar pemilih tetap luar negeri atau DPT-LN. Oke, jadi karena warga negara Indonesia ini tidak semuanya di dalam negeri ya, Mas. Ada teman-teman kita, saudara kita juga yang tinggal di luar negeri ya, bertugas atau bekerja ya, bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi hak-hak mereka, saudara kita, teman-teman kita yang ada di luar negeri juga harus kita penuhi, kita perhatikan gitu. Nah, jadi tadi ya intinya adalah proses memperbarui data dari DPT atau DPT-LN di pemilu dan pemilihan terakhir yang disandingkan dengan DP4 atau DP4 luar negeri atau DP4-LN gitu, Mas. Jadi pada intinya itu DPT terakhir disandingkan dengan DP4. Nah, gitu, DPT kan tadi udah paham, Mas, daftar pemilih tetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada pemilu dan pilkada terakhir. Benar. Disandingkan dengan DP4. Nah, mungkin teman-teman sahabat Bawaslu ini masih bingung juga, Mas. DP4 itu apa? Jadi DP4 itu singkatan dari data penduduk potensial pemilih pemilu. Oke, DP4 adalah data penduduk potensial pemilih pemilu. Oke. Kalau berdasarkan penjelasan di PKP 7 itu, Mas, DP4 ini adalah berisi data potensial penduduk Indonesia yang sudah memenuhi syarat, yaitu genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau sudah menikah dan pernah menikah. Oke. Gitu. Jadi pada intinya tuh DPT sama DP4 tuh berbeda ya, Mas? Berbeda. Kalau DPT itu dari hasil pemilu dan pilkada terakhir, tapi DP4 ini adalah data yang diambil atau yang diperoleh dari KPU melalui hubungan atau komunikasinya dengan Kementerian Dalam Negeri atau kalau DP4 kan seperti itu. Kalau yang DP4 luar negeri maka akan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri gitu. Oke, siap. Jadi pada intinya DP4 itu diperoleh KPU bekerja sama atau berkolaborasi dengan
pemerintah ya Mas ya. Dalam ini mungkin Disduk Capil ya Mas ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, gitu. Karena mungkin kan kalau keluarga kita misalnya ada yang melahirkan, terus ada yang meninggal, itu kan terus mungkin ada yang rekam KTP, itu kan semuanya tercatat dan terdokumentasi dengan baik dalam arsip Disduk Capil ya Mas ya. Oke, gitu. Jadi dengan harapan bahwa nanti adanya penyandingan DPT terakhir dengan DP4 itu dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel seperti itu ya Mas ya. Benar. Oke. Nah, jadi nanti ketika DP4 dan DPT ini telah disandingkan, kemudian akan dilakukan sinkronisasi gitu Mas. Oh, jadi itu belum berakhir belum Mas. Berakhir. Jadi setelah dilakukan sinkronisasi baru nanti KPU RI ini akan menyerahkan data tersebut kepada data penyandingan dan sinkronisasi tersebut kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi. Kemudian disitulah KPU Kabupaten akan menyusun bahan pemutahiran daftar pemilih berbasiskan TPS dan akan dilakukan dicatat melalui lampiran model A daftar pemilih. Oke, gitu. Jadi DPT sama DP4 tadi itu masih bahan mentah ya Mas ya? Mentah. Nanti disandingkan, disinkronisasi, baru melahirkan bahan pemutahiran daftar pemilih yang dinamakan model A daftar pemilih. Gitu. Nah, dan pemutahiran data pemilih nanti ini yang akan kemudian dilakukan berdasarkan pencocokan dan penelitian. Oh, gitu, jadi Mas. Model A daftar pemilih itu juga belum tuntas Mas, itu masih bahan mentah juga. Harus dilalui melalui tadi proses pencocokan dan penelitian. Nah, ini yang menarik. Tentunya kawan-kawan atau sahabat Bawaslu juga perlu tahu nih Mas. Pencocokan dan penelitian itu apa sih sebenarnya kan kayak gitu. Kalau pencocokan dan penelitian atau yang biasa kita sebut dengan coklit Mas, itu benar tadi seperti yang udah disampaikan oleh Mas Arif, bahwa itu merupakan cross check lapangan Mas. Benar. Cross check lapangan. Verifikasi faktual gitu ya. Iya benar Mas, macam verifikasi faktual. Jadi kan tadi disampaikan bahwa data DPT terakhir disandingkan atau disinkronisasi dengan DP4 menghasilkan model A daftar pemilih. Nah, model A daftar pemilih ini masih bahan mentah Mas. Jadi masih perlu dilakukan penelitian dan pencocokan secara langsung, real data di lapangannya itu seperti apa. Mungkin misalkan di model A daftar pemilih ini Mas Arif, anggota keluarganya mungkin ada 4. Ada 4 di daftar itu. Ternyata setelah dilakukan coklit itu ada 3. Misalkan mohon maaf ada salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi di model A daftar pemilih itu belum diupdate datanya sesuai real time yang ada saat ini. Makanya jadi perlu harus dipastikan. Gitu ya. Jadi sangat penting sekali adanya tahapan pencocokan dan penelitian ini. Jadi pada prinsipnya adalah pencocokan dan penelitian ini proses untuk memverifikasi apakah data dari model A daftar pemilih yang dibawa oleh kawan-kawan petugas yang melakukan pencocokan penelitian nih Mas, itu benar-benar akurat tidak dengan data yang ada di lapangan. Apakah ada penambahan data potensial gitu ya Mas? Karena kan tadi disebutkan bahwa bisa jadi keluarganya berjumlah 4, ternyata ada adiknya yang sudah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara. Maka kan dia harus terakomodir hak suaranya untuk memilih kan seperti itu ya Mas. Jadi pada intinya tuh bisa ada pengurangan dan bisa juga ada penambahan. Dan itu bisa ditemukan hanya melalui proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah Mas. Jadi tidak boleh ini petugas pemutahiran data pemilih ini hanya bekerja di balik meja. Karena data real time-nya itu harus didapatkan secara langsung di lapangan. Benar. Jadi harus memastikan gitu ya? Iya Mas. Tadi kan sudah tahu ya Mas pencocokan penelitian. Teman-teman juga kayaknya perlu tahu gitu kan siapa sih yang melakukan pencocokan dan penelitiannya gitu. Nah, ini informasi Mas untuk kawan-kawan sahabat Bawaslu, monggo ini diinformasikan kepada seluruh rekan-rekan, anggota keluarga, tetangga yang ada di rumah bahwa pencocokan dan penelitian ini dilakukan oleh petugas yang profesional Mas. Maksudnya profesional ini, petugas ini telah melewati serangkaian verifikasi. Jadi telah terseleksi gitu maksudnya. Dan setelah terseleksi di petugas-petugas ini nanti kemudian dilantik Mas.
Dilantik ini juga diambil sumpah dan janjinya, yang artinya akan melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Tuhan dan manusia gitu. Oke, Dan siap. kemudian setelah dilantik akan diberikan bimbingan teknis gitu, sehingga memiliki kecakapan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang kan, kayak gitu. Siap. Nah, petugas ini itu disebut sebagai pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih. Oh gitu Mas. Nggak sembarangan ini yang melakukan pencoklitan atau pencocokan dan penelitian nih Mas. Jadi ada petugas khususnya ya Mas ya. Petugas khusus. Misalnya nggak bisa nih sembarangan. Misalnya saya ini, wis aku tak ikut data gitu nggak bisa ya Mas ya. Tak nyocoki dewi, tak nyocoki sendiri gitu nggak boleh. Oh. Masyarakat biasa, maksudnya masyarakat yang tidak menjadi petugas itu juga tidak boleh. Oke. Jadi harus petugas khusus yang memang terkualifikasi, memiliki kecakapan yang sudah ditentukan. Oke. Gitu, Dan juga dipilih berdasarkan seleksi ya Mas ya. Benar, ada jadwal seleksinya sendiri gitu. Seleksi terus dan itu terbuka Mas. Oh terbuka Mas. Jadi siapapun bisa mendaftar, atau bisa mengajukan diri gitu ya. Mengajukan diri ya, walaupun tetap ada persyaratan yang harus terpenuhi gitu. Kalau mau mendaftar ya semua saya kira boleh mendaftar gitu ya Mas. Oke. Nah, bicara soal pantarlih kemudian coklit nih Mas. Jadwal coklit itu sebenarnya kapan sih? Karena kan terus masyarakat pasti akan kedatangan tamu nih. Iya benar. Sahabat-sahabat Bawaslu juga akan kedatangan tamu untuk menerima petugas tersebut. Ini jadwalnya kapan sebenarnya? Oke, jadi pada intinya tadi sudah disampaikan di awal Mas, bahwa tahapan atau jadwal pemilu itu sudah ditentukan. Oke. Baik melalui PKPU ataupun surat keputusan KPU. Oke. Kalau yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih atau coklit ini sudah ditentukan berdasarkan keputusan KPU Mas. Oke. Nomor 27 tahun 2023. Tentang pemutakhiran data pemilih. Benar-benar. Jadi dalam keputusan KPU terlampir jadwal. Ya, gitu terlampir jadwal. Keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 itu terlampir jadwal bahwa tanggal pemutaran data pemilih itu dimulai serentak Mas. Oke. Pada tanggal 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Jadi kalau dilihat dari jadwal yang tadi disebutkan Mas, kurang lebih dalam 1 bulan gitu ya. Iya, benar. Dan itu katanya informasinya memang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia gitu. Iya, benar Mas. Jadi tahapan pemutakhiran data pemilih itu dilakukan serentak. Baik dimulai dengan pelantikan, melantik pantalih tadi yang sudah terseleksi secara serentak pada tanggal 12 Februari pada hari Minggu itu Mas. Setelah pelantikan, pantalih terlantik juga dibekali dengan BIMTEK. Iya, dibekali dengan ilmu-ilmu atau wawasan tentang pemutakhiran data pemilih itu seperti apa. Setelah itu, pantalih juga serentak dilakukan apel. Jadi benar-benar kawan kita di jajaran penyelenggara pemilu teknis yaitu KPU benar-benar mempersiapkan gitu ya Mas. Iya, benar. Bahwa kesiapsiagaan petugas ini harus benar-benar dijaga agar kemudian dalam tugas pencocokan penelitian ini bisa sukses gitu berjalan sesuai dengan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Mas. Itu ya teman-teman, ini jadwal coklit tadi sudah dijelaskan. Petugasnya siapa, coklit itu ngapain aja tadi udah dijelaskan sama Mas Fandi. Iya, mudah-mudahan sahabat Bawaslu di luar sana sudah bisa memahami ya Mas. Benar, apa yang kita sampaikan. Benar sekali itu. Terus mungkin ini Mas, kan dalam tahapan coklit ini kita kan di sini bukan sebagai petugas teknis Mas. Benar. Tetapi sebagai petugas pengawas. Nah, mungkin ada apa aja sih strategi atau tugas apa yang kita emban selaku pengawas dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini Mas? Ini yang sebenarnya informasi penting ya Mas. Iya Mas. Tadi kita menceritakan tentang tahapan-tahapan pemutaran data pemilih gitu ya Mas. Mulai dari penyandingan DPT DP4. Nah, yang justru ini di jajaran teman-teman sahabat Bawaslu penting sekali untuk diketahui ya Mas. Itu tugas-tugas pengawas ini mau ngapain aja, terus apa aja yang harus dilakukan kan kayak gitu. Iya benar Mas. Nah,
informasi untuk sahabat Bawaslu bahwa tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini sebenarnya sudah dibunyikan, Mas. Sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oh, Undang-Undang Pemilu ya, Mas ya? Tentang Undang-Undang Pemilu. Jadi pada pasal 105 huruf B itu disebutkan bahwa pengawas pemilu kecamatan itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Di mana salah satunya itu adalah pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Jadi memang adanya tahapan ini juga harus melahirkan kerja-kerja pengawasan juga, Mas, di tahapan ini karena memang sudah dimandatkan atau ditugaskan untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih ini. Nah, tetapi yang menjadi penting untuk diperhatikan oleh kita semua, fokus-fokus apa gitu ya, Mas, yang dilakukan yang dilakukan Panwascam untuk mengawasi tahapan ini. Ya, benar. Nah, setidaknya ada 3 mungkin ya, Mas ya, yang bisa kita rangkum gitu. Yang pertama itu adalah kita akan mengawal hak pilih, Mas. Mengawal hak pilih masyarakat yang memang sudah siap atau sudah diperbolehkan untuk menjadi pemilih, maka harus kita kawal agar hak pilihnya ini terakomodir sehingga bisa memberikan partisipasinya yaitu menjadi pemilih di tahapan pemungutan suara nanti. Jadi jangan sampai pemilih yang sudah memenuhi syarat tidak tercantum dalam daftar pemilih. Daftar pemilih. Juga kita memastikan, Mas, yang sudah tidak memenuhi syarat, yang artinya tadi misalkan ada yang sudah meninggal dunia gitu, atau mungkin banyak ya faktor-faktor yang kemudian mengakibatkan masyarakat tidak memenuhi syarat gitu. Itu harus dicoret gitu, harus dipastikan bahwa itu sudah tidak akan muncul nanti di DPS misalnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ini saya kira menjadi penting sekali, yaitu mengawasi ketaatan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian, Mas. Gitu. Ya. Jadi salah satu tugas dari jajaran tim pengawas pemilu itu memastikan bahwa tadi misalkan yang TMS harus dicoret, terus yang memenuhi syarat harus dimasukkan, dan yang lebih penting lagi yaitu ketaatan prosedur. Benar, Mas. Soalnya kan yang melakukan pendataan melalui pencocokan dan penelitian itu kan kawan-kawan kita ya di Pantarlih gitu. Makanya ya kita harus mengawasi ketaatan prosedur tersebut dalam melakukan coklit. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pengawasan ketaatan prosedur itu bukan berarti negatif ya, Mas. Berarti positif. Kenapa? Karena di dalam penyusunan daftar pemilih ini kan harus setidaknya memenuhi beberapa prinsip, Mas. Di mana salah duanya gitu, yaitu akurat dan mutakhir. Gitu. Nah, ketika teman-teman Pantarlih turun di lapangan, tentu teman-teman pengawas ini akan juga ikut di lapangan untuk memastikan bahwa data itu real dan sesuai dengan akuntabel ya, Mas ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Benar, sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih gitu, Mas. Jadi pada intinya tuh teman-teman di jajaran pengawas itu memastikan bahwa data yang data atau yang di input oleh teman-teman Pantarlih itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya di lapangan. Dan jangan sampai nanti misalnya ada pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk, ataupun sebaliknya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi malah dimasukkan. Nah, itu sebagai salah satu tugas pengawasan yang diemban oleh jajaran pengawas ya, Mas ya. Nah, ini, Mas, yang selanjutnya menjadi penting nih. Kita kan kemarin di episode terakhir membahas tentang perekrutan PKD ya. Benar. Kemudian kita mengajak partisipasi perempuan untuk bisa terlibat di dalam jajaran penyelenggara pemilu, khususnya di PKD atau panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa gitu kan. Nah, di dalam tahapan pemutahiran data pemilih ini sebenarnya kita sudah apa sih keterlibatan antara Panwascam dan PKD di dalam perekrutan ini gitu. Ini kan perlu sekali diketahui oleh teman-teman sahabat Bawaslu gitu. Pertanyaan yang sangat bagus itu, Mas. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu juga perlu mengetahui ini, bahwa untuk saat ini teman-teman pengawas di jajaran kecamatan itu sudah mempunyai mitra kerja, Mas, di tingkat desa, yaitu yang bernama Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat kelurahan atau desa atau yang biasa kita singkat dengan PKD, Mas. Gitu. Kebetulan di Kecamatan Candimulyo ini kita mempunyai tim atau rekan
partner kerja sebanyak 19 PKD. Oke, karena jumlah kecamatan kita itu ada 19 desa gitu 19 desa di satu kecamatan Candi gitu. Mulyo. Jadi PKD ini satu desa satu, Mas. Oke. Karena Candi Mulyo mempunyai 19 desa, maka otomatis mempunyai 19 PKD juga. Oke. Nah, terus kira-kira apa aja sih Mas keterlibatan PKD ini di dalam tahapan pemutaran data pemilih? Oke, kalau keterlibatan PKD di dalam tahap pemutaran data pemilih ini sangat krusial, Mas. Oke, apa aja Karena itu kira-kira? tadi seperti yang udah dijelaskan oleh Mas Arif bahwa jajaran pengawas ini harus memastikan bahwa data yang diinput atau yang ditulis oleh teman-teman Pantale ini sudah sesuai dengan prosedur, Oke. akuntabel, transparan dan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Oke. Nah, karena keterbatasan personel di tingkat kecamatan, maka kita melimpahkan tugas pengawasan Pantale ini kepada teman-teman PKD. ya. Jadi setiap desa itu PKD bisa mengawasi Pantalenya masing-masing. Benar, walaupun jumlahnya beda-beda ya. Walaupun Mas, ya? jumlahnya beda-beda. Dan kendala atau tantangan kita tuh di situ, Mas. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa satu desa itu ada satu PKD. Tetapi teman-teman Pantale itu dalam satu desa itu sangat beragam, Mas. Oke, ada yang misalnya jumlahnya kalau di Candi Mulyo ya, Iya. katakanlah Tempur Sari itu jumlahnya cuma 2 desa. Cuma 2 desa, Sedangkan di Surodadi itu ada 17. 11 TPS. Sorry, ada satu desa ada 2 dusun gitu ya Mas. Iya, benar. Artinya ada 2 TPS. TPS. Yang di Surodadi itu satu desa ada yang 17 TPS gitu Iya, kan. benar. Maka ya mau nggak mau memang harus dilakukan pengawasan ya, iya, walaupun benar. jumlah TPS-nya saling berbeda. Saling gitu. berbeda. Jadi kalau Pantale ini kan mereka bekerja berbasis TPS, Mas. Benar. Jadi semakin banyak TPS, maka semakin banyak Pantale. Benar. Tadi dikatakan bahwa di salah satu desa di Candi Mulyo itu ada 17 TPS. Otomatis di situ ada 17 Pantale yang bekerja. Benar. Dan PKD-nya tetap satu. Satu. Nah, jadi tantangannya di situ. Oke. Berapapun banyak TPS di desa, PKD-nya tetap satu. Nah, berkaitan dengan hal itu Mas, Iya. kita perlu informasikan nih ke sahabat Bawaslu bahwa ketika jumlah TPS-nya berbeda dan PKD-nya hanya satu, PKD itu bisa memilih prioritas TPS mana benar. yang akan diawasi terlebih dahulu, yaitu bisa berdasarkan pada potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi gitu. Iya. Potensi kerawanan ada banyak indikatornya ya kawan-kawan. Bisa salah satunya misalnya daerah TPS tersebut daerah yang rawan akan bencana. Iya, Gitu. benar. Misalnya itu juga bisa menjadi TPS prioritas yang akan dilakukan pengawasan terlebih dahulu Mas. Karena ternyata PKD ini melalui instruksi dari Bawaslu mereka harus melakukan pengawasan melekat Mas. Iya, benar, Mas. Jadi mendampingi Pantarlih selama 7 hari dari tanggal 12 hingga tanggal 19 kemarin Ya, ya kalau benar, Kecamatan benar. Candi Mulyo. Jadi Iya. mereka melakukan pengawasan melekat gitu. Dari 7 hari pertama itu mendampingi Pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian. Iya, benar, Nah, Mas. setelah itu kan ada uji petik Mas. Nah, uji petik itu apa sebenarnya? Nah, jadi ini Mas, jadi tadi ada sebenarnya dalam pemutaran data pemilih ini kami di jajaran pengawas itu punya 2 strategi, Mas. Oke. Tadi strategi yang pertama udah disampaikan oleh Mas Arif bahwa yaitu pengawasan melekat Benar. pada Pantale yang sedang bekerja. Ya. Kita fokuskan kepada potensi kerawanan yang timbul. Nah, itu kita yang dorong untuk dilakukan pengawasan melekat selama Oke. 7 hari pertama. Benar. Nah, setelah itu strategi yang kedua yaitu melakukan uji petik, Mas. Oke. Nah, uji petik itu merupakan strategi terhadap TPS atau pemilih yang belum bisa dilakukan pengawasan melekat. Kan tadi Benar. di awal sudah disampaikan, Mas, bahwa dalam satu desa itu hanya ada satu PKD dan dengan banyak Pantale Benar-benar. sesuai dengan luas wilayah desa masing-masing. Oke. Karena Pantale ini bekerja berbasis TPS, makanya satu TPS itu satu Pantale. Nah, Oke. strategi yang digunakan yaitu uji petik, Mas. Misalnya kemarin PKD desa mana? Surodadi bisa melakukan pengawasan melekat kepada Pantale TPS 1, TPS 2, TPS 3. Oke. Dan TPS 4 ke atas itu belum dilakukan pengawasan melekat. Oke. Nah, maka strategi yang dilakukan oleh jajaran pengawas yaitu melakukan uji petik, Mas. Uji petik itu misalkan pengawas tingkat desa itu mendatangi rumah ke rumah atau Oke. door to door menanyakan. Per kakak gitu ya. Iya, per kakak menanyakan apakah keluarga ini Sudah sudah dilakukan dicoklit. uji coklit oleh tim Pantale atau belum. Oke. Terus Sudah menanyakan ditempel juga stiker ya, belum, sudah gitu ditempel ya? stiker atau belum. Terus mungkin juga bisa menanyakan siapa petugas Pantale yang datang ke sini. Soalnya kemarin itu ditemukan, Mas,
ada temuan di salah satu desa di Kecamatan Candi Mulyo yang dilakukan uji petik oleh petugas pengawas tingkat desa atau PKD itu ternyata setelah PKD melakukan uji petik dan menanyakan kepada tuan rumah, ternyata tuan rumah itu menjelaskan bahwa petugas pantalih yang datang untuk melakukan coklit itu merupakan bukan petugas yang aslinya atau bukan petugas yang seharusnya, Mas. Makanya memang terus uji petik itu dilakukan untuk memastikan bahwa tadi bahwa pencocokan dan penelitian ini menjadi tahapan yang sangat penting untuk mempersembahkan data pemilih yang akurat dan mutakhir kepada masyarakat. Iya, benar. Maka uji petik juga dilakukan untuk memastikan bahwa pencoklitan dilakukan oleh petugas yang sudah berhak atau yang memang ditugaskan dan diwajibkan melakukan tahapan tersebut. Iya, karena kan tadi udah disampaikan bahwa petugas itu sudah disumpah dan udah dibekali melalui BIMTEK. Makanya jangan sampai ada petugas lain selain petugas yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan coklit itu melakukan coklit. Karena itu nanti takutnya ada data yang tidak sesuai atau tidak sinkron di situ, Mas. Tambahan ya, Mas ya. Sebenarnya keterlibatan PKD dalam tahapan ini tuh ada satu lagi, Mas, yaitu dengan membuka posko kawal hak pilih. Oh iya, benar gitu, sekali, karena Mas. kita dapat instruksi juga dari Bawaslu bahwa Panwascam itu harus harus membuka posko kawal hak pilih di sekretariat, di kantor sekretariatnya. Iya. Nah, kemudian karena kemarin kita dapat PKD sudah terlantik, akhirnya juga teman-teman PKD ini membuka posko kawal hak pilih, Mas, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, jadi Mas. dengan menempelkan kemarin kita baru mencetakkan stiker gitu ya, Mas, yang berbunyi posko kawal hak pilih, yang mana prinsipnya adalah menjadi dashboard gitu ya, Mas, atau menjadi tempat untuk berkonsultasinya masyarakat ketika kemungkinan ada yang belum dicoklit atau keluarga saya itu sudah meninggal tapi kemarin lupa dicoret, misalnya kayak gitu. Jadi bisa berkonsultasi dengan PKD-PKD yang ada di setiap desa. Jadi pada intinya tuh posko kawal hak pilih itu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat luas untuk mengadu, Mas ya. Mengadu misalnya dengan keluh kesah. Bisa berdiskusi juga dengan PKD, dengan teman-teman PKD. Yang penting jangan mengadu masalah nggak punya uang duit, ya, Mas ya. Gitu ya, Mas ya. Kira-kira perspektif pengawasan ya di dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, Mas. Benar sekali. Sebenarnya pada intinya bahwa pemutakhiran data pemilih ini menjadi tahapan yang sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa partisipasi masyarakat di dalam menyongsong pesta demokrasi ini paling banyak sebagai pemilih kan gitu, Mas. Benar, Mas. Maka kita perlu memberikan pengawasan yang positif agar kemudian masyarakat yang memang sudah memiliki hak untuk menjadi pemilih di tahapan pemungutan suara nanti bisa terakomodir. Benar, Mas. Gitu, Mas. Maka kita mengajak seluruh sahabat Bawaslu agar menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Benar. Gitu sih, Mas. Mungkin ya. Dari Karena apa yang sudah kita bahas tadi secara panjang lebar secara ya, Mas. panjang lebar. Kita ini udah overtime, Mas. Overtime. Mohon maaf. Dimarahin editornya gitu kan. Jadi ya mungkin gak kerasa ya, Mas ya, ngobrol-ngobrol ternyata asik juga gitu. Karena memang ya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat, terutama Mas, seluruh masyarakat itu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang salah dalam menjelaskan, mohon untuk dimaafkan, itu menjadi bagian dari kekurangan kita ya, Mas. Iya, benar. Kita akan selalu mencoba memberikan yang terbaik lah untuk semua sahabat Bawaslu yang riang dan gembira. Dan mungkin teman-teman Bawaslu juga bisa komen ya, Mas ya, terkait dengan konten ini. Terus mungkin juga tema-tema konten ke depan itu seperti apa. Terus bisa mungkin diusulkan diusulkan, iya, biar kita nanti kembangkan lagi sebagai konten minggu kare selanjutnya ya, Mas ya. Gitu. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun panjenengan studio berada, gitu ya, Mas. Kita sudah panjang lebar hampir 40 menit kayaknya. Nanti kita dimarahin kalau lama-lama. Pada dia terima kasih sekali atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu share konten kita, subscribe, syukur-syukur selalu meninggalkan jejak komentar. Iya, benar. Oke, seperti itu, Mas Mandi. Oke. Ada kata-kata mutiara? Ada dong. Apa itu ya, Mas ya? Pokoknya jangan lupa untuk selalu riang gembira. Terima kasih. Saya Arif Budianto. Saya Ahmad Afandi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kare selanjutnya.
Salam Awas. Siogo Magito Gito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?